Turn around. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dihukum 2 kali seumur hidup, masuk ke penjara paling kejam, namun tetap tenang, diam, dan tidak pernah menyerah? Semua orang mengira hidupnya sudah selesai. Padahal di balik dinding penjara itu, sebuah rencana besar sedang berjalan. Inilah kisah tentang harapan dan seorang pria bernama Andy. Selamat datang di Aksa Movie 21. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Andy. Ia adalah seorang pegawai bank yang dihukum penjara karena terbukti membunuh istrinya dan selingkuhannya yang merupakan seorang pemain golf dalam keadaan mabuk. Sebenarnya, pelaku pembunuhan berencana seharusnya dijatuhi hukuman mati. Namun, karena di negara bagian tersebut tidak mengenal hukuman mati, akhirnya Andy diberikan 2 kali hukuman seumur hidup karena telah menghilangkan 2 nyawa. Andy pun divonis penjara dan akan dikirim ke sebuah penjara yang terkenal sangat kejam bernama Shawshank. Saat berada di pengadilan, ia terus saja berkata bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, karena perawakannya yang dingin dan ekspresinya yang tenang, hakim dan para juri percaya bahwa Andy memang melakukannya. Sementara itu, di Shawshank, terdapat cerita lain tentang seorang pria bernama Ellis Redding, atau yang biasa dipanggil Red. Saat itu, Red sedang diwawancarai untuk pembebasan bersyarat setelah menghabiskan 20 tahun masa hukumannya di Shawshank. Red dihukum karena kasus pembunuhan. Terlepas dari sikap baiknya selama 20 tahun di penjara, pembebasan bersyaratnya tetap ditolak dan ia harus menjalani sisa hukumannya di penjara tersebut. Karena sudah 20 tahun berada di sana, Red bisa dibilang sebagai narapidana senior. Ia dikenal sebagai orang yang mampu menyelundupkan hampir barang apapun ke dalam penjara. Saat sedang mengobrol dengan teman-temannya, alarm penjara tiba-tiba berbunyi. Alarm itu menandakan bahwa narapidana baru akan segera datang. Sudah menjadi tradisi bagi Red dan teman-temannya untuk bertaruh tentang siapa di antara narapidana baru itu yang akan menangis di malam pertamanya ketika menghadapi kerasnya hidup di penjara. Red memasang taruhannya pada Andy. Ia yakin Andy yang terlihat bersih, rapi, dan berpendidikan itu akan merasa menderita dan menangis di malam pertamanya. Malam pun tiba. Penjara tiba-tiba dihebohkan oleh tangisan histeris seorang narapidana baru. Tangisan tersebut begitu keras hingga mengundang kepala sipir datang menghampiri sel itu. Karena narapidana tersebut tidak mau diam, kepala sipir pun marah dan menghajarnya. Sayangnya, akibat hantaman keras di bagian kepala, narapidana itu akhirnya tewas pada malam tersebut. Sementara Andy yang sebelumnya diperkirakan Red akan bernasib sama, justru tetap terlihat tenang dan santai. Ia tidak menangis, tidak berteriak, dan hanya duduk diam di selnya. 1 bulan pun berlalu. Di suatu siang, Andy akhirnya menemui Red untuk pertama kalinya. Andy baru mendengar bahwa Red dikenal bisa menyediakan barang apapun untuk para narapidana. Karena itu, Andy meminta Red untuk mendatangkan sebuah palu kecil dan sebuah batu untuk dipahat. Red berpikir bahwa Andy ingin menggunakan palu tersebut untuk menjebol dinding penjara. Namun mendengar hal itu, Andy justru tertawa dan berkata bahwa palu sekecil itu tidak akan cukup untuk menjebol dinding penjara yang sangat tebal. Red kemudian memperingatkan Andy tentang The Sisters, sekelompok narapidana yang terkenal suka melecehkan narapidana lain. Mereka adalah kaum homoseksual yang tertarik pada Andy karena sikapnya yang dingin, tenang, dan perawakannya yang tampan. Di lain waktu, Red seperti biasa berhasil mendapatkan barang pesanan Andy. Ketika melihat palu kecil yang diminta Andy, Red akhirnya mengerti mengapa Andy menertawakannya. Ternyata palu itu memang benar-benar digunakan untuk memahat batu, seperti yang Andy katakan sebelumnya. 2 tahun pertama adalah tahun-tahun yang paling berat bagi Andy. Selama 2 tahun tersebut, Andy menghabiskan waktunya dengan bekerja di bagian laundry penjara. Selain harus bekerja keras setiap hari, Andy juga harus terus menghadapi ancaman dari The Sisters, kelompok narapidana yang selalu menunggunya. Jika Andy kalah melawan mereka, ia akan diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang Andy terlihat dipukuli hingga wajahnya memar. Namun anehnya, Andy tidak pernah mengadukan kejadian tersebut kepada siapapun, baik kepada sipir maupun kepada narapidana lain. Suatu siang, kepala penjara yang bernama Norton mengumumkan kepada seluruh narapidana bahwa pihak penjara membuka relawan untuk bekerja memperbaiki atap penjara yang bocor.
Pekerjaan tersebut akan dilakukan di luar gedung penjara. Red pun berusaha agar dirinya, Andy, dan beberapa teman mereka bisa mendapatkan pekerjaan itu. Namun karena ratusan narapidana mendaftar, Red terpaksa harus menyuap sedikit petugas agar nama mereka bisa masuk dalam daftar. Akhirnya mereka pun terpilih untuk mengerjakan perbaikan atap tersebut. Bagi para narapidana, pekerjaan ini terasa seperti sebuah penyegaran, karena mereka bisa keluar dari rutinitas penjara yang membosankan dan menyiksa. Saat bekerja di atas atap, seorang sipir bernama Hadley sedang mengobrol dengan sipir lainnya. Ia bercerita tentang harta warisan keluarga yang akan segera ia terima. Jumlah uang warisan itu memang sangat besar, namun Hadley terlihat kesal karena negara pasti akan memotong sebagian besar uang tersebut berpajak. Ia mengeluh bahwa sebagian besar uang hasil warisan itu akan hilang begitu saja. Mendengarkan keluhan tersebut, Andy memberanikan diri untuk menghampiri Hadley. Andy lalu menawarkan sebuah jalan keluar untuk masalah pajak itu, karena ia adalah seorang mantan pegawai bank yang memahami seluk-beluk sistem perpajakan. Awalnya, Hadley hampir menghajar Andy, karena mengira Andy sedang lancang dan sok pintar. Namun, ketika Andy mulai menjelaskan bahwa ia bisa membantu Hadley mengisi dokumen-dokumen pajak dengan benar, sehingga uang warisannya bisa bebas dari pajak, Hadley mulai tertarik. Sebagai bayaran atas bantuannya, Andy tidak meminta uang sama sekali. Ia hanya meminta Hadley untuk memberikan mereka bir dingin setelah pekerjaan selesai. Setelah pekerjaan atap selesai, Hadley menepati janjinya. Andy, Red, dan teman-temannya duduk di atas atap penjara sambil menikmati bir dingin di bawah sinar matahari. Bagi mereka, minum bir dingin seperti itu adalah sebuah kenikmatan yang sudah bertahun-tahun tidak mereka rasakan. Momen itu terasa seperti kebebasan, meskipun hanya sesaat. Andy sendiri tidak ikut minum bir karena ia sudah berhenti mengonsumsi alkohol. Ia hanya duduk sambil tersenyum puas melihat Red dan teman-temannya menikmati bir tersebut dengan wajah bahagia. Red bahkan berkata bahwa momen itu membuat mereka merasa seperti orang-orang bebas, bukan seperti para narapidana. Beberapa waktu kemudian, pada suatu malam ketika para narapidana sedang menonton film, Andy kembali mendatangi Red. Seperti biasa, Andy meminta sesuatu kepada Red. Kali ini, Andy meminta sebuah poster artis wanita yang sangat ia sukai. Red awalnya terkejut karena permintaan itu cukup tidak biasa. Namun Red tetap berjanji akan mengabulkan permintaan Andy tersebut. Tak lama setelah itu, saat Andy keluar dari ruang teater, ia kembali dihadang oleh The Sisters. Seperti biasa, mereka meminta jatah dari Andy. Namun pada malam itu, Andy melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut membuat Andy berhasil lolos dari pelecehan mereka. Sayangnya, karena perlawanan itu, Andy dihajar habis-habisan hingga tubuhnya penuh luka. Akibatnya, Andy harus terbaring di klinik penjara selama 1 minggu. Sementara itu, salah satu anggota The Sister bernama Box mendapatkan hukuman berat. Ia dipukuli oleh sipir hingga mengalami luka serius dan akhirnya dipindahkan ke rumah sakit penjara. Sejak kejadian itu, Andy tidak pernah lagi diganggu oleh The Sisters maupun narapidana homoseksual lainnya. Red dan teman-temannya merasa memiliki utang budi kepada Andy, terutama karena pengalaman bir dingin yang pernah mereka nikmati berkat bantuan Andy. Mereka pun mengumpulkan batu-batu kecil untuk dipahat serta poster artis favorit Andy. Semua itu kemudian diberikan kepada Andy sebagai hadiah ketika ia akhirnya sembuh dan kembali ke selnya. Beberapa waktu pun berlalu. Suatu hari, kepala penjara Norton mengadakan inspeksi mendadak ke sel-sel narapidana, termasuk sel milik Andy. Saat sel Andy diacak-acak, Norton sempat berbincang dengannya. Mereka berbicara tentang beberapa ayat di dalam Alkitab. Setelah itu, Norton mendorong Andy untuk terus membaca kitab tersebut. Norton berkata bahwa buku itu bisa menyelamatkan Andy. Namun ternyata semua itu hanyalah sebuah ujian. Tak lama setelah inspeksi tersebut, Andy dipanggil ke kantor Norton. Di sana, Andy diberitahu bahwa ia akan dipindahkan tugas dari pekerjaannya sebagai tukang cuci di laundry menjadi asisten pustakawan. Andy akan bekerja bersama seorang narapidana tua bernama Brooks Hatland. Brooks adalah napi yang sudah sangat lama menghuni Shawshank dan bertanggung jawab atas perpustakaan penjara. Tugas Andy menjadi semakin jelas ketika suatu hari seorang petugas penjara datang dan meminta bantuannya. Petugas tersebut meminta Andy untuk menyusun perencanaan keuangan agar ia bisa memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.
Sejak saat itu, Andy mulai dikenal sebagai penasihat keuangan bagi sebagian besar sipir penjara. Ia membantu mereka mengatur pajak penghasilan, tabungan, hingga perencanaan masa depan. Karena kemampuannya itu, Andy berkata kepada Red bahwa ia melihat peluang untuk memperluas perpustakaan penjara. Andy pun menyampaikan ide tersebut kepada Norton. Andy mengatakan bahwa ia akan meminta dana kepada Senat negara bagian. Norton sebenarnya tahu bahwa hal itu hampir tidak mungkin berhasil, namun ia tetap membiarkan Andy mencobanya. Andy pun mulai menulis surat. Setiap minggu, tanpa pernah absen, Andy menulis satu surat kepada Senat negara bagian untuk meminta dana bagi pengembangan perpustakaan. Keahlian Andy dalam mengelola keuangan pun semakin dimanfaatkan oleh para petugas penjara. Bahkan ketika ada pertandingan bisbol antar sipir penjara, bukannya fokus bertanding, mereka justru membawa formulir pajak masing-masing untuk dikonsultasikan kepada Andy. Andy bahkan mempekerjakan Red sebagai asistennya, membantu mengurus berbagai keperluan administrasi. Hari-hari di Shawshank berjalan seperti biasa, hingga suatu hari terjadi sebuah kejadian besar yang hampir berujung pada tragedi. Brooks tiba-tiba mengalami tekanan mental yang sangat berat. Ia merasa ketakutan akan kemungkinan dibebaskan bersyarat dan dipaksa meninggalkan Shawshank, tempat yang telah menjadi rumahnya selama puluhan tahun. Dalam kondisi tertekan itu, Brooks mengancam para napi lain dengan pisau. Red dan teman-temannya berusaha membujuk Brooks agar meletakkan pisaunya. Andy pun ikut berbicara dengan Brooks dengan tenang dan penuh empati. Berkat bujukan Andy, Brooks akhirnya bisa menenangkan diri dan meletakkan pisaunya. Brooks mengaku bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut karena ia takut akan dunia luar. Ia takut jika dibebaskan, ia tidak akan mampu beradaptasi. Tak lama kemudian, Brooks benar-benar dibebaskan bersyarat setelah 50 tahun mendekam di Shawshank. Red menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Brooks akan dilembagakan. Artinya, ia akan dikeluarkan dari penjara, diberi pekerjaan, dan tinggal di sebuah rumah singgah. Namun Red juga berkata bahwa Brooks yang telah menghabiskan 50 tahun hidupnya di penjara kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan di dunia luar. Brooks pun akhirnya hidup di rumah singgah bernama Brewster. Ia bekerja di sebuah supermarket, pekerjaan yang sangat ia benci karena menuntut kecepatan dan ketepatan. Brooks merasa dirinya sudah tidak berguna. Ia tidak bisa mengikuti ritme dunia luar yang terasa begitu asing baginya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Brooks mengukir sebuah pesan di balok kayu, lalu menggantung diri. Kisah Brooks diceritakan kepada para narapidana melalui sebuah surat. Red berkata bahwa seharusnya Brooks meninggal di Shawshank, bukan di luar penjara. Setelah 6 tahun secara konsisten mengirimkan surat ke Senat, akhirnya Andy menerima balasan. Ia mendapatkan kiriman banyak buku, sebuah cek senilai $200, serta sebuah piringan hitam. Piringan hitam itu berisi lantunan merdu seorang penyanyi wanita. Sebuah ide gila pun muncul di benak Andy. Andy mengunci seorang petugas di kamar mandi, lalu memutar rekaman tersebut melalui pengeras suara penjara. Seluruh narapidana terpikat oleh suara musik yang bergema di seluruh penjuru Shawshank. Untuk sesaat, semua orang merasa bebas. Musik itu membuat mereka lupa bahwa mereka sedang berada di balik jeruji besi. Tentu saja, aksi Andy membuat Norton sangat marah. Sebagai hukuman, Andy dijebloskan ke sel isolasi selama 2 minggu. Setelah keluar dari isolasi, Andy berkata bahwa hukuman itu adalah hukuman yang paling ringan baginya. Ia mengatakan bahwa selama di dalam sel isolasi, ia ditemani oleh musik indah dalam ingatannya. Andy lalu berbicara tentang harapan, bahwa harapan bisa menopang manusia untuk bertahan hidup. Namun Red tidak setuju. Red berkata bahwa harapan adalah hal yang berbahaya di tempat seperti Shawshank. Menurutnya, harapan hanya akan membuat seseorang semakin menderita. 10 tahun berlalu sejak Red terakhir kali diwawancarai untuk pembebasan bersyarat. Kali ini, ia kembali duduk di hadapan para petugas untuk menjalani wawancara pembebasan bersyaratnya. Red mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini tanpa antusiasme sedikit pun. Ia berbicara dengan datar, seolah tidak lagi berharap apapun. Seperti sebelumnya, pembebasan bersyarat Red kembali ditolak. Sebagai hadiah atas 30 tahun Red menjalani hidup di penjara, Andy memberikan sebuah harmonika kepadanya. Sebagai balasan, Red memberikan Andy sebuah poster Marilyn Monroe berukuran besar sebagai hadiah untuk memperingati 10 tahun Andy hidup di Shawshank.
4 tahun setelah kejadian musik yang menggema di penjara, Senat Negara Bagian akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa menghentikan surat-surat Andy hanya dengan satu kali pemberian dana. Akhirnya mereka memberikan anggaran sebesar $500 per tahun untuk pengembangan perpustakaan penjara. Andy memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sangat baik. Perpustakaan penjara berkembang pesat dan kemudian diberi nama Perpustakaan Brooks Headland. Perpustakaan itu pun menjadi salah satu perpustakaan penjara terbaik di seluruh provinsi. Sementara itu, Norton membuat sebuah terobosan baru dengan menciptakan program bernama Inside Out. Program ini memungkinkan para narapidana bekerja di luar penjara untuk menyediakan layanan publik dengan bayaran rendah. Program ini secara langsung mematikan bisnis para kontraktor luar. Namun Norton tidak peduli selama ia tetap mendapatkan keuntungan pribadi. Tentu saja, Andy adalah orang yang membantu Norton dalam mencuci uang. Andy membuat banyak rekening bank untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi Norton. Andy bahkan menciptakan sebuah identitas palsu bernama Randall Stevens, seorang pria yang tidak pernah benar-benar ada. Identitas ini hanya ada di atas kertas dan sistem perbankan. Dengan pengetahuan Andy tentang dunia perbankan, jika kejahatan ini terungkap, pihak berwajib hanya akan mengejar seseorang yang sebenarnya tidak pernah ada. Andy hanya membagikan rahasia ini kepada Red. Andy berkata singkat bahwa ternyata seseorang harus masuk penjara terlebih dahulu untuk belajar bagaimana menjadi penjahat yang baik. Tak lama kemudian, seorang narapidana baru datang ke Shawshank. Ia adalah seorang pria muda bernama Tommy Williams. Tommy dihukum karena mencuri di rumah orang lain. Ia adalah pemuda yang supel, mudah bergaul, dan cepat akrab dengan siapapun. Tommy dengan mudah masuk ke dalam lingkaran pertemanan Red dan Andy. Ia juga bercerita bahwa dirinya sudah keluar masuk penjara sejak usia 13 tahun. Mendengar hal tersebut, Andy menyarankan agar Tommy mencoba hidup yang berbeda jika kelak ia keluar dari penjara. Andy berkata bahwa keluar masuk penjara karena mencuri hanya akan membuat hidupnya terus terjebak di lingkaran yang sama. Nasihat Andy ternyata masuk ke dalam hati Tommy. Ia pun meminta Andy membantunya untuk mendapatkan ijazah SMA paket C. Andy bersedia membantu dengan syarat Tommy harus serius. Selama 1 tahun penuh, Andy mengajari Tommy dengan sabar. Saat hari ujian tiba, Tommy merasa sangat frustrasi karena hanya bisa mengerjakan sedikit soal. Namun Andy tetap mengirimkan lembar jawaban Tommy ke dinas pendidikan. Beberapa waktu kemudian, Tommy merasa tidak enak hati karena merasa telah mengecewakan Andy. Dalam sebuah obrolan, Tommy penasaran dengan latar belakang Andy. Red pun menceritakan bahwa Andy adalah seorang bankir yang membunuh istrinya dan selingkuhannya, seorang atlet golf. Mendengar cerita itu, Tommy langsung terkejut. Ia kemudian bercerita bahwa saat ia di penjara beberapa tahun sebelumnya, ia pernah satu sel dengan seorang penjahat sadis. Orang tersebut pernah membanggakan diri bahwa ia telah membunuh seorang pria atlet golf dan kekasihnya, yang ternyata adalah istri seorang bankir. Sambil tertawa, orang itu juga berkata bahwa polisi justru memenjarakan suami wanita tersebut. Mendengar pengakuan itu, Andy segera menemui Norton dengan penuh harapan. Andy menceritakan semua informasi tersebut dan menawarkan Tommy sebagai saksi. Namun reaksi Norton sama sekali tidak sesuai dengan harapan Andy. Norton menolak membantu dan justru merasa terancam. Andy mengatakan bahwa ia tidak akan membocorkan skema pencucian uang yang telah ia bantu selama bertahun-tahun. Namun ancaman terselubung itu justru membuat Norton semakin marah. Sebagai hukuman, Andy dijebloskan ke sel isolasi selama 1 bulan penuh. Hukuman ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan narapidana, karena belum pernah ada yang diisolasi selama itu. Banyak napi mulai percaya bahwa Andy mungkin benar-benar tidak bersalah, dan telah menghabiskan 20 tahun hidupnya di penjara untuk kejahatan yang tidak ia lakukan. Tak lama kemudian, Tommy menerima surat dari dinas pendidikan. Ternyata Tommy lulus ujian dan resmi mendapatkan ijazah SMA paket C. Kabar itu disampaikan kepada Andy, dan Andy hanya tersenyum mendengarnya. Suatu malam, Tommy diajak bertemu Norton di luar tembok penjara. Norton menanyakan kebenaran cerita yang Tommy sampaikan kepada Andy. Tommy juga diajak untuk bersaksi demi membebaskan Andy. Tommy menyetujuinya karena ia ingin membalas budi kepada Andy. Namun sesaat kemudian, Tommy ditembak mati oleh Hadley dari menara pengawas. Setelah kejadian itu, Norton mengunjungi Andy di sel isolasi. Ia mengatakan bahwa Tommy terpaksa ditembak karena mencoba melarikan diri. Andy berkata bahwa ia ingin berhenti bekerja untuk Norton.
Namun Norton mengancam akan membakar seluruh perpustakaan dan membiarkan narapidana lain menyakiti Andy jika ia berhenti. Andy tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah Norton. Setelah kejadian kematian Tommy, Andy keluar dari ruang isolasi dan kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Namun suasana batinnya jelas berbeda. Suatu hari, Andy berbicara dengan Red. Andy berkata bahwa ia sangat mencintai istrinya dan masih merasa bertanggung jawab atas kematiannya, meskipun ia bukan orang yang membunuhnya. Andy mengatakan bahwa 20 tahun hidupnya di penjara terasa cukup sebagai penebusan dosanya. Ia berkata bahwa mungkin inilah cara hidup menebus kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Andy kemudian bercerita kepada Red tentang mimpinya. Jika suatu hari ia keluar dari Shawshank, ia ingin pergi ke sebuah wilayah di Meksiko bernama Zihuatanejo. Di sana, Andy berencana menghabiskan sisa hidupnya dengan mengelola sebuah hotel kecil di tepi pantai. Ia bahkan mengajak Red untuk ikut bersamanya, karena menurut Andy, ia membutuhkan seseorang yang bisa mendapatkan apapun. Red menanggapi cerita itu dengan sinis. Ia berkata kepada Andy agar tidak membiarkan harapan mengacaukan pikirannya. Menurut Red, Meksiko berada di luar sana, sedangkan mereka berada jauh di bawah tanah Shawshank. Ia memperingatkan Andy agar tidak terlalu berharap. Sebelum berpisah, Andy memberitahu Red tentang sebuah tempat bernama Buxton. Andy meminta Red jika suatu hari nanti keluar dari Shawshank untuk pergi ke tempat itu. Andy menyuruh Red mencari sebuah pohon besar yang berdiri di dekat dinding berbatu. Di bawah sebuah batu hitam, Andy mengatakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Andy meminta Red berjanji untuk menemukan pohon itu dan mengambil benda tersebut. Namun, Andy menolak memberitahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan di sana. Sejak percakapan itu, Red mulai merasa khawatir terhadap Andy. Kekhawatiran itu semakin besar ketika Andy meminta tali tambang kepadanya. Red dan para narapidana lain mulai percaya bahwa Andy telah mencapai batas mentalnya dan mungkin akan mengakhiri hidupnya, seperti yang dilakukan Brooks. Sementara itu, Andy kembali bekerja membantu Norton seperti biasa. Setelah semua pekerjaannya selesai, Norton menyuruh Andy membawa pakaian ke laundry dan menyemir sepatunya. Andy melakukan semua perintah itu tanpa banyak bicara. Setelah selesai, Andy kembali ke selnya. Malam itu, lampu penjara dipadamkan seperti biasa. Bagi Red, malam itu terasa menjadi malam terpanjang dalam hidupnya, karena ia sangat mengkhawatirkan Andy. Keesokan paginya, saat para narapidana berbaris untuk apel pagi, Andy tidak keluar dari selnya. Para penjaga yang marah berjalan menuju sel Andy. Mereka mengira akan menemukan Andy dalam kondisi sakit atau bahkan sudah tidak bernyawa. Namun saat pintu sel dibuka, Andy tidak ada di dalamnya. Penjaga terkejut dan segera melapor. Norton bergegas datang ke sel Andy dan menuntut penjelasan. Red pun ikut diinterogasi, namun ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Norton yang marah mulai melempar benda-benda di dalam sel Andy. Salah satu pahatan batu milik Andy mengenai poster di dinding dan menembusnya. Saat poster itu disobek, mereka semua terkejut melihat sebuah terowongan besar di baliknya. Terowongan itu cukup besar untuk dilalui oleh seorang pria dewasa. Barulah terungkap bahwa Andy telah menggali terowongan tersebut selama bertahun-tahun. Ternyata setelah pertama kali menerima palu batu, Andy hanya mencoba mengukir namanya di dinding sel. Namun bongkahan besar dinding justru runtuh. Sebagai seorang bankir yang memahami geologi dasar, Andy menyadari bahwa material dinding Shawshank bisa digali. Sejak saat itu, Andy menghabiskan malam-malamnya selama hampir 19 tahun untuk menggali lubang tersebut sedikit demi sedikit. Setiap pagi, Andy membuang serpihan pasir dan debu dari lubang itu ke lapangan penjara tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketika Tommy terbunuh, tekad Andy untuk melarikan diri semakin kuat. Sebelum kabur, Andy menukar buku pencatatan pencucian uang Norton dengan buku lain yang tidak mencurigakan. Andy juga membawa sepatu Norton yang sudah disemir ke dalam selnya tanpa disadari siapapun. Pada tengah malam, Andy mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri melalui terowongan yang telah ia gali selama 19 tahun. Ia kemudian melubangi saluran pembuangan septik. Andy harus merangkak sejauh sekitar 500 meter melalui pipa yang dipenuhi kotoran manusia. Akhirnya ia keluar di sebuah sungai kecil di luar penjara. Keesokan paginya, para penjaga menemukan bahwa Andy telah melarikan diri. Yang tersisa hanyalah pakaian penjara dan palu batu yang sudah aus karena sering digunakan.
Sementara Norton dan anak buahnya sibuk mencari Andy, Andy sebenarnya sudah jauh melarikan diri. Ia pergi ke beberapa bank tempat Norton biasa menyetorkan uang. Menggunakan identitas palsu Randall Stevens, Andy menutup semua rekening dan mengambil uang ratusan ribu dolar. Sebelum pergi, Andy menyuruh petugas bank mengirimkan paket berisi buku akuntansi Norton ke surat kabar kota. Tak lama kemudian, polisi menyerbu penjara Shawshank bersama para wartawan. Hadley ditangkap atas pembunuhan Tommy. Sementara itu, Norton memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Andy akhirnya menghirup udara kebebasan. Dengan uang yang cukup, ia menjalani hidup bebas hingga tua. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Red menerima sebuah kartu pos dari Texas tanpa tulisan apapun. Red mengerti bahwa Andy telah berhasil mencapai Meksiko. Waktu pun berlalu. Red kembali menjalani sidang pembebasan bersyarat. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Red berbicara dengan jujur. Ia mengakui kesalahan masa lalunya dan menyesali perbuatannya. Akhirnya pembebasan bersyarat Red disetujui. Red meninggalkan Shawshank setelah puluhan tahun hidup di balik dinding penjara. Di luar penjara, Red menjalani hidup yang mirip dengan Brooks. Ia tinggal di tempat yang sama dan bekerja di supermarket yang sama. Hampir setiap hari, Red berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia teringat akan janji kepada Andy. Red pun pergi ke Buxton dan menemukan pohon besar dengan dinding berbatu seperti yang Andy katakan. Di bawah batu hitam, Red menemukan sebuah kotak kecil. Di dalam kotak itu terdapat sejumlah uang dan sebuah surat. Dalam surat tersebut, Andy meminta Red menyusulnya ke Zihuatanejo. Setelah mengukir pesan di balok kayu bahwa ia pernah berada di kamar itu, Red melanggar syarat pembebasan bersyaratnya. Ia meninggalkan rumah singgah dan naik bus menuju perbatasan. Red menyeberang ke Meksiko. Di sanalah, di pantai Pasifik, dua sahabat lama itu akhirnya bertemu kembali seperti harapan Andy. Dan film pun selesai.